bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya jamaah sekalian, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan kitab Ar-Rijal wan Nisa Haular Rasul. Kemudian yang ketiga adalah kajian inti, yang keempat adalah dan yang kelima adalah penutup. Baik jamaah sekalian, nampaknya kita sudah tidak sabar untuk memulai kajian inti kita. Namun untuk lebih berkah, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakan Ummul Kitab acara kita berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan kitab Ar-Rijal wan Nisa Haular Rasul yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ihsan Hasibuan LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Abdurrahman bin Auf. Masih kita lanjutkan terkait dengan beliau. Tentunya sedikit banyak sudah ingat terkait dengan apa yang kita bahas tentang Abdurrahman bin Auf. Ya, salah satunya yang sudah jelas yaitu sebagai salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbukti ketika suatu saat beliau ini ada sedikit masalah dengan sahabat yang lainnya. Sahabat yang lain ini juga sebenarnya adalah sahabat yang luar biasa juga, pernah memimpin pasukan yang luar biasa dan bahkan menyelamatkan ribuan pasukan dari ancaman, ya maaf, pembantaian dari musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Ketika itu sahabat yang satunya ini, ya kita sebut saja namanya Khalid bin Walid. Memang kata orang itu gibah, tapi ini terkait dengan pelajaran, hikmah yang bisa kita ambil karena ini sudah ada dalam riwayat-riwayat. Maka kita ambil hikmahnya. Khalid bin Walid suatu saat menyampaikan kata-kata yang kurang mengenakan, bahkan tidak mengenakan bagi sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Karena ini terkait dengan masa lalu mereka di masa jahiliyah. Sehingga kabar ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uli ashabi. Fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Biarkanlah sahabatku, kata Rasulullah. Jangan diganggu, jangan diusik.
Ini generasi sahabat yang pertama. Jadi keutamaan mereka sampai segitunya para jamaah sekalian. Artinya gini, sekiranya kita berinfak, kalau ini kan saat itu masih di zaman sahabat ya, Rasulullah masih hidup. Jadi di antara sahabat yang datang belakangan saja, dibandingkan dengan sahabat yang generasi awal, itu selisih keutamaan mereka luar biasa jauh. Gunung satu emas, emas, berarti nyambung. Emas satu gunung Uhud lagi. Ada yang pernah ke sana kan? Ada, setidaknya di bawahnya. Besar kan, bapak-bapak, ibu-ibu, gunungnya? Besar. Jadi sekiranya itu adalah emas, kita impakkan sebagai sedekah kita. Sementara sahabat Nabi generasi awal, impak mereka hanya setengah mud atau satu mud. Nah, satu mud, kalau di sini satu mud atau setengah mud kata Rasulullah. Itu tidak bisa dibandingkan. Tidak bakalan sampai. Saking luar biasanya keutamaan sahabat generasi awal. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, hikmah yang bisa kita pelajari dari sini juga, berarti ya kita jangan sampai menganggap remeh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita merasa orang yang alim, ya, orang yang ahli ibadah, ya, atau orang yang paling takwa, yang paling soleha, tidak boleh meremehkan para sahabat, apalagi sampai menyakiti sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini juga merupakan seorang yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Suatu saat, ya, Abdurrahman bin Auf mengajak beberapa orang. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Naufal Iyas. Ya, beliau mengatakan, kan Abdurrahman bin Auf lana jalisan wa ni'mal jalis. Abdurrahman bin Auf ini merupakan seorang teman duduk bagi kami dulu. Dan beliau merupakan orang, ya, teman duduk yang sangat baik, yang paling baik. Nah, suatu saat faqalaba bina zata yaumin ila manzilihi. Beliau pun, ya, mengajak kami, ya, untuk berangkat ke rumahnya. Pada khala fagtashala thumma kharaja fatana biqas'atin fiha khubuz wa laham. Beliau masuk ke rumahnya, mandi, tiba-tiba kemudian keluar dengan membawa piring besar yang berisi khubuz, roti, beserta laham, daging. Tsumma baka. Tapi malah kemudian menangis. Orang-orang yang ada di situ merasa heran. Fakulna, kami bertanya, ma yubkik ya Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Muhammad? Qala, beliau menjawab, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahluhu min khubuzis syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau belum pernah bersama keluarganya memakan gandum. Kalau gandum yang dimaksud di sini, kalau kita lihat riwayat yang lain yang lebih rinci, itu gandum yang halus. Sebagaimana makanannya para bangsawan, raja-raja. Rasulullah SAW tidak pernah memakan itu, sebagaimana juga keluarganya, sampai kenyang. Nah, oleh karena itu beliau kemudian menangis mengingat masa lalunya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya ada satu riwayat yang menarik lagi tapi agak panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Amin. Baik, demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustadz Ihsan atas pembacaan kitab Ar-Rijal wan Nisa Haula Rasul. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin termotivasi untuk mengikuti jejak para sahabat untuk berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, acara selanjutnya adalah agenda inti kita, yaitu penyampaian materi
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Jumharudin LC dengan tema kajian Al-Hikam 45, menajamkan mata hati. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana sya'bana wa nas'alullaha ta'ala an yuballighana ramadana. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan Safana Islamic School, Ibu Latifah, dan juga sahabat saya Ustadz Nanang, dan juga para guru-guru kita, para asatid. Semoga seluruh guru-guru yang ada di sekolah ini Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga yang hadir di majelis ini berguguran dosa-dosanya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin dan solihan. Dalam waktu dekat semua kita insya Allah ditakdirkan pergi haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam kita nggak terasa sudah masuk ke hikmah yang kelima. Jadi bagi yang belum sempat ikut di hikmah 1 sampai 4, insya Allah kita ada channel YouTube, bisa simak di channel YouTube Safana Islamic School. Mari kita masuk ke hikmah atau quotes yang kelima. Bunyinya, kesungguhanmu, silakan dicatat, hikmahnya dicatat. Kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin untukmu dan teledormu terhadap apa yang dituntut atasmu adalah bukti akan butanya mata hatimu. Kesungguhanmu untuk sesuatu yang telah dijamin bagimu dan keteledoranmu untuk sesuatu yang dituntut atasmu, bukti akan butanya mata hatimu. Itu bunyi hikmahnya. Jadi sibuk untuk yang sudah dijamin, lalai untuk tugas yang diperintahkan. Itu tanda hatinya buta. Ya. Hatinya rabun, mata hatinya rabun, mata hatinya buta. Sibuk untuk yang udah dijamin, tapi lalai untuk menjalankan yang dituntut atau diperintah. Itu berarti mata hatinya buta atau paling tidak rabun. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa yang dituntut dari kita. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Bismillah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini yang dituntut dari kita, ibadah. Yang diperintahkan kepada kita adalah ibadah. Dan ujungnya Allah mengatakan, akulah yang maha memberi rezeki. Di ayat 58. Di ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah, hanya dia yang maha memberi rezeki, maha memiliki kekuatan dan yang maha kokoh. Kita diperintah untuk apa tadi? Ibadah. Yang jamin rezeki siapa? Sibuklah untuk menjalankan tugas perintah. Apa perintahnya? Ibadah. Jangan sampai justru sibuk untuk urusan rezeki yang sudah dijamin, tapi malas, lalai, ceroboh, teledor untuk ibadah. Kalau kayak gitu tuh, kata Ibnu Athaillah, tuh hatinya buta tuh. Gitu maksud. Udah paham? Makanya Allah di ujung tadi mengatakan di ayat 58, sungguhnya Allah pemberi rezeki, pemilik kekuatan, lagi maha kokoh. Kenapa dikaitkan rezeki dengan yang maha kuat? Karena rezekimu di tangan yang maha kuat, nggak mungkin ada yang bisa ngalangin. Subhanallah. Kalau rezekimu di tangan yang lemah, kamu boleh cemas, boleh khawatir. Tapi rezekimu di tangan Dzul Quwwah, pemilik kekuatan, Al-Matin yang maha kokoh. Pasti sampai atau tidak? Pasti sampai atau mungkin tidak sampai? Bisa dihalangin atau tidak? Kenapa? Karena rezekimu ada di tangan yang maha kuat. Kan maha kuat ayat di malam. Rezeki kita di tangan yang maha penyayang. Kira-kira dikasih atau enggak? Sampai atau enggak? Kalau sayang doang belum tentu sampai. Kalau lemah ada yang bisa ngalangin. Benar nggak? Tapi Allah maha penyayang dan dia maha kuat. Maka tidak mungkin rezekimu itu akan ada yang menghalangi. Karena itu tenang dalam soal rezeki. Ya. Kamu gelisahkan hatimu untuk sesuatu yang menjadi kewajibanmu. Gelisahlah. Kamu diperintahkan ibadah, kamu boleh gelisah, ibadah saya sudah bagus atau tidak. Ya. Kamu capeklah untuk yang menjadi tugasmu. Kamu ditugaskan ibadah, capeklah. Gunakan waktu, potensi, ya, energi untuk itu, maksimalkan itu. Adapun yang untuk sudah dijamin, ya kamu tenang saja. Tenang saja Pak, saya ada di sini. Kalau ada orang yang ngomong begitu, lalu bagaimana kalau Allah yang mengatakan itu? Tenang saja hambaku, aku ada untukmu. Subhanallah. Nyambung. Mari kita baca surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir, sabarlah dalam mendidik anakmu untuk sholat.
Lalu setelah itu Allah berbicara tentang apa? La nas'aluka rizqa. Aku tidak meminta rizki padamu. Nahnu narzukuk. Aku yang ngasih rizki. Subhanallah. Coba dikaitkan antara perintah untuk mendidik anak dengan apa, Bu? Rezeki. Betul nggak? Itu artinya apa? Salah satu pintu rezeki kita adalah kalau kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Sebagian orang nggak sempat didik anak, nggak sempat bawa dia ngaji Sabtu Minggu di sini ya. Di sini kalau ngaji kayak gini nih, Sabtu Minggu atau setiap hari? Setiap Sabtu. Ada sebagian orang tua yang nggak sempat nganter anak, apalagi ngikutkan anaknya ke sini. Kenapa? Sibuk Pak Ustadz. Sibuk apa? Cari rezeki. Justru ayat ini bilang apa? Sibuklah untuk mendidik anakmu ngaji, didik mana mau sholat. Aku kok yang ngasih rezeki. Subhanallah. Subhanallah. Berarti mudah-mudahan yang anak-anak yang orang tuanya mengikutkan anaknya program-program seperti ini, Allah tambahkan rezekinya. Coba lihat tadi selalu Allah kaitkan antara tugas kita dengan rezeki. Tadi diciptakan tugasnya untuk apa? Dan lalu Allah mengatakan, aku maha pemberi rezeki. Subhanallah. Ini di surat Toha, perintahnya apa? Didik anak-anakmu sholat. Terus dikaitkan siapa? Dikaitkan dengan apa? Aku yang memberi rezeki. Karena kita sibuk ngurusin apa yang menjadi tugas Allah. Yang ngasih rezeki tugas siapa? Tugas kita apa? Kok ngurusin tugas yang bukan tugas kita? Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan tugas kepada kita dan Allah pun memberikan tugas untuk dirinya. Tugasmu ibadah, tugasmu mendidik anak, tugasku menjamin untukmu kehidupanmu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah sudah memberikan kepada kita jaminan rezeki, jaminan fasilitas, mestinya mudah nggak beribadah? Allah menciptakan engkau untuk ibadah dan memberi rezeki padamu untuk membantumu ibadah. Wah, ini luar biasa. Halo? Lemas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Lalu Allah memberikan rezeki kepada kita untuk apa? Untuk membantu, memudahkan ibadah. Logis dong? Kok malah gara-gara rezeki ini membuat kita akhirnya nggak maksimal ibadah? Kok jabatan, fasilitas membuat kita itu kok malah tidak bersemangat ibadah? Kebalik. Makanya kenapa waktu Isra dan Mi'raj di langit pertama Nabi ketemu Nabi siapa? Waktu naik ke langit pertama Nabi Adam. Nabi apa? Pas ngelihat Nabi Adam itu kalau ngelihat ke kanan tersenyum, bahagia. Pas Nabi Adam nengok ke kiri, sedih dan menangis Nabi Adam. Rasul tanya kepada Jibril, kenapa demikian? Kata Jibril, itu Nabi Adam, kakek moyangmu dulu. Adapun dia menengok ke kanan, dia bahagia karena ada keturunannya yang mengambil pelajaran dalam hidupnya. Sehingga kemudian menjadi baik, menjadi taat. Maka dia tersenyum. Adapun dia menangis ke sebelah kiri, ada keturunannya yang tidak mengambil pelajaran dari kisah beliau. Betul? Yang kemudian sibuk dengan dunia sampai lupa ibadah, maka beliau menangis. Saya mau tanya jamaah sekalian, Nabi Adam itu lalai karena banyak fasilitas atau kurang fasilitas? Halo?
Banyak makanan atau kurang makanan? Banyak fasilitas atau kurang fasilitas? Subhanallah. Artinya seringkali fasilitas yang harusnya membantu orang untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, justru terkadang fasilitas itu juga yang membuat orang lalai dari tugasnya beribadah. Betul? Angin sepoi-sepoi enak? Enak nggak? Mestinya nyaman nggak ibadah? Nyaman tidur. Astagfirullah. Dan kita ini keturunan Nabi Adam. Jadi nggak usah kita bilang nanti kalau sudah kaya saya akan rajin ibadah. Nanti kalau sudah jadi ini jadi itu saya akan taat. Nggak usah. Kenapa demikian? Karena terkadang fasilitas itu justru membuat orang lalai. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah ingin mengatakan, aku jamin rezekimu supaya engkau tidak cemas dan fokus khusyuk dalam ibadah. Subhanallah. Makanya sebenarnya yang membuat kita lalai itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan itu kaitannya dengan fisik kita. Kebutuhan saya sama Pak Presiden Jokowi sama. Bener nggak? Bener nggak? Dia makan satu piring, saya satu piring juga sama. Dia butuh satu mobil kalau mau keluar rumah, saya juga butuh. Bener nggak? Apalagi coba, baju juga satu lembar, paling 2 lembar, dia juga 2 lembar. Bener nggak? Sama nggak? Kebutuhan. Yang beda apa? Keinginan. Halo? Yang bodoh apa? Keinginan. Jangan diterusin. Itu masuk jurang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menjamin agar kita bisa sungguh-sungguh bisa fokus ibadah, itu berarti mata hatinya tuh jelas, mata hatinya terang, mata hatinya bercahaya, gitu ya. Tapi yang terjadi justru ternyata banyak manusia yang justru mata hatinya buta, mata hatinya rabun. Kok dia malah sibuk untuk yang udah dijamin, tapi teledor, males, ceroboh untuk sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya. Banyak gak tuh yang begitu? Makanya tidak heran kita ini selalu saja ada waktu untuk buka handphone, bener gak? Ya, di syuting. Saya sih sebenarnya pengen bebas, tapi karena di syuting supaya yang lain dapat manfaatnya, yang gak hadir ya. Kita itu kok selalu ada waktu untuk buka handphone, bener gak? Selalu ada waktu untuk dunia, selalu ada waktu. Tetapi tidak selalu ada waktu untuk baca Quran. Betul gak? Coba, siapa yang tidak punya waktu untuk buka handphone, angkat tangan. Allahu Akbar. Itu buta hati itu, gitu maksudnya. Selalu ada waktu untuk ke toilet walaupun jam 2 malam, jam 2 dini hari, betul? Jam 3 dini hari, jam berapapun, asal ada panggilan toilet, selalu ada waktu. Tapi tidak ada waktu untuk tahajud 2 rakaat untuk Allah. Bagian selalu kadang-kadang mampu menahan makanan dan minuman untuk dikurangi demi diet. Benernya. Tapi tak ada waktu untuk puasa bulan Syaban. Siapa yang sudah puasa bulan Syaban? Yang sudah menjalankan puasa bulan Syaban? Alhamdulillah. Ya masih ada waktu, Bu. Masih ada waktu. Kalau saya memang kalau Jumat, Sabtu, Minggu nggak puasa. Ya, saya biasanya Jumat, Sabtu, Minggu karena kumpul keluarga, senang-senang biasanya.
sama keluarga jadi hari raya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau di bulan tertentu ya biasanya puasa nyambung begitu. Ya, di bulan Sya'ban kebetulan Nabi puasa paling banyak, hampir sebulan penuh Nabi puasa itu di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sibuk untuk yang sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin tadi? Teledor untuk sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Itu tanda intimasul basirah, buta mata hatinya. Maksudnya apa? Tanda orang ini tidak yakin akan jaminan Allah tadi. Subhanallah. Kalau ditanya, yakin Allah merizki? Yakin. Yakin Allah memberikan jaminan rezeki kepada anak-anakmu? Yakin. Paling kenceng. Tapi kok mati-matian dia untuk sesuatu yang sudah dia jamin itu? Lemes-lemesan dan males-malesan untuk yang menjadi tugas dan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ini tanda orang sebenarnya enggak begitu yakin dengan janji Allah. Setuju? Tajam ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Nah, ini juga kata beliau, yadullu ala ru'unatin nafsiyah allati tuhaiminu ala kiyanihi wa tafkirihi. Ini menunjukkan bahwa kedunguan itu menguasai pikirannya. Dungu, kata Rocky Gerung. Jadi banyak nggak orang yang dungu berarti? Banyak nggak orang yang bodoh? Subhanallah, pergi pagi pulang petang, ya kan? Bener nggak Bu? Pendapatan pas-pasan, karena macet pantat panas, macet naik motor naik mobil, pala puyeng-puyeng, demi apa tuh? Demi yang udah dijamin. Coba lihat kesungguhannya untuk yang menjadi kewajibannya dia, yang dituntut oleh Allah darinya. Apakah kayak gitu tuh? Wah, kata Ibnu Athaillah itu buta mata hati. Orang ini sebenarnya nggak yakin akan jaminan Allah. Orang ini bodoh, orang ini dungu, kepikirannya dungu dan bodoh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali memiliki tugas yang Allah berikan kepadanya. Betul atau tidak? Jadi kita manusia diberi tugas, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain diberi tugas. Dan anehnya ternyata makhluk yang di bawah kita, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka tidak pernah melalaikan tugas dan kewajiban mereka. Setuju? Betul nggak nih? Contohnya kalau dulu kalau onta itu buat apa? Buat di kendaraan ditunggangin. Pernah nggak dia ogah ditunggangin? Sapi perah tugasnya untuk apa? Susu. Karena anak sapi minum ke siapa? Dan dia tidak pernah memberontak. Padahal kalaupun anak sapi minum susu, berapa sih yang dia minum? Tapi diperah-perah untuk siapa? Padahal kalau dia ngelawan manusia ini, menangan mana? Gedean dia. Tapi dia menjalankan tugasnya. Lebah kemudian menghasilkan apa? Madu. Anak lebah minum. Berarti lebah itu madunya untuk siapa? Ya Allah. Dan mereka menghasilkan itu bukan untuk kita, bukan untuk dia, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk kita. Mereka yang lebih rendah dari kita,
melaksanakan tugasnya. Tugas-tugas semua dari selain kita itu adalah melayani manusia. Coba perhatikan, yang lebih rendah melayani yang lebih tinggi. Tumbuh-tumbuhan lebih rendah daripada binatang, maka tumbuh-tumbuhan melayani binatang dan manusia. Betul? Tumbuh-tumbuhan dan hewan lebih rendah dari manusia, maka tugas mereka melayani siapa? Manusia. Pertanyaan saya, manusia adakah yang lebih tinggi dari manusia? Adakah makhluk yang lebih tinggi dari manusia? Lebih mulia dari manusia? Kalau demikian, untuk siapa manusia itu mengabdi? Nyambung ya? Coba jawab dengan suara yang keras, biar nggak ngantuk. Untuk siapa Allah menciptakan sayur-sayuran? Jawab. Untuk siapa Allah menciptakan buah-buahan? Jawab dengan keras. Untuk siapa Allah menciptakan bunga-bunga? Untuk siapa Allah menciptakan ikan-ikan di lautan? Jawab. Untuk siapa yang di langit dan di bumi ini diciptakan? Untuk siapa? Lalu untuk siapa engkau diciptakan? Lalu mengapa engkau sibuk untuk selain Allah? Nyambung? Jadi bengong? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi makhluk selain kita pun diberi tugas, dan semua mereka menjalankan atau tidak? Melaksanakan tugas mereka atau tidak? Mana yang lebih mulia, kita atau mereka? Kita. Tapi kalau mereka yang lebih rendah dari kita melaksanakan tugas, lalu kita tidak melaksanakan tugas, berarti kita lebih rendah dari siapa? Itulah yang disebut dengan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah seperti hewan-hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hewan-hewan atau makhluk selain kita itu kok tidak keluar dari tugas mereka? Jawabannya karena mereka tidak diberikan choice. Apa? Pilihan. Mereka disetting, dikunci. Ini bukan soal KPU yang ngunci itu ya. Ya kalau nggak dikunci Pak, pasti ada turun naik Pak. Naik, turun lagi, naik. Itu namanya nggak dikunci. Kalau berapa hari segitu aja udah diperbaiki, udah pasti dikunci. Pakai logika sederhana aja, betul nggak? Kita sih nggak peduli siapapun yang menang, yang penting menang jangan curang, itu aja, bener nggak? Musuh kita tuh bukan paslon, kecurangan musuh kita. Kalau presiden yang terpilih adalah produk kecurangan, maka siap-siaplah rakyatnya akan dicurangi. Takbir! Semangat nih lo gini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk selain kita disetting untuk tidak punya pilihan. Jadi cuma taat aja, nggak bisa milih nggak taat. Karena tidak diberikan choice, pilihan. Dan karena Allah mencintai kita, maka Allah memberikan kita kemampuan memilih. Subhanallah, ini sebuah cinta, sebuah penghormatan. Aku tidak ingin menjadikan engkau seperti hewan yang dicucuk hidungnya lalu digeret begini. Kau manusia mulia. Itu loh. Maka aku nggak maksa padamu. Kenapa? Aku ingin memuliakanmu. Kau punya akal, kau punya hati. Mestinya kemampuan memilih itu justru kau gunakan untuk mentaatiku. Tapi mengapa kemampuan memilih itu kau gunakan untuk bermaksiat kepadaku? Betul? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan enak kita punya apa tadi? Choice.
Kata choice ini adalah satu kata yang magic word. Magic word. Udah bener nggak pronunciation-nya? Lama di Arab soalnya. Saya kalau agak ngomong-ngomong bahasa Inggris, anak-anak saya pasti ngetawain saya. Fulus dia, fulus. Maksudnya godain saya. Kenapa bahasa Inggrisnya nggak bagus? Jadi satu kata yang menjadi magic word bagi kita. Kata yang penuh dengan magic adalah choice. Apa? Apa choice itu? Adalah kemampuan bebas memilih. Artinya apa? Dengan kata itu kita yang tadinya merasa powerless, tak berdaya, tapi ketika kita mengatakan saya punya choice, kita langsung berubah menjadi berdaya. Dari yang tadi kita menjadi korban, kita tidak lagi menjadi objek. Ketika saya kan punya pilihan, maka kita menjadi subjek bukan menjadi objek. Betul nggak nih? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak menghina saya punya pilihan nggak? Punya pilihan untuk tersinggung? Punya pilihan untuk tidak tersinggung? Nah, kalau tersinggung berarti salah siapa? Salah saya. Kenapa milih tersinggung? Seorang istri punya suami yang kurang soleh, yang bengis, yang pelit, ada nggak yang begitu? Kalau di sini enggak, sini enggak. Kalau pelit enggak disekolahin ke sini, Bu, anak-anaknya, betul ya? Tapi seburuk-buruknya suaminya wanita ini punya choice, betul nggak? Bisa nggak dia memilih untuk sedih? Bisa nggak memilih untuk tidak bahagia? Bisa. Bisa nggak memilih untuk tidak bahagia? Kalau begitu, kalau dia tidak bahagia siapapun istri itu karena salah siapa? Cas dulu Pak, cas dulu. Kenapa? Karena choice itu berarti kemerdekaan. Tidak boleh ada yang mengendalikan kita dalam hidup ini. Aku adalah hamba Allah, bukan hamba apapun dan siapapun. Maka siapapun tidak boleh menentukan kebahagiaanku, karena kebahagiaanku akulah yang memilihnya. Karena aku diciptakan oleh Allah memiliki kemampuan memilih. Gimana? Jadi yang merengut-rengut, yang gak bahagia, jangan nyalain siapa-siapa. Emang milih gak bahagia kok. Sambung ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kalau kita dikasih kemampuan memilih, berarti kita punya peluang untuk taat berapa persen? 100%. Punya peluang untuk maksiat berapa? 100% juga. Benar nggak? Punya peluang untuk bahagia berapa persen? Untuk bersedih? Ada nggak orang miskin bahagia? Ada nggak orang kaya nggak bahagia? Itu berarti soal choice, soal pilihan. Maka Allah berfirman di dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Surat Al-Hajj ayat 18. Surat 22 ayat 18. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa tunduk dan patuh kepada Allah, apa saja yang ada di langit dan di bumi, matahari,
bulan, bintang, gunung, pohon, binatang-binatang yang melata, semuanya ibadah, sujud, tunduk kepada Allah. Semuanya. Giliran bicara manusia, Allah enggak jemput semuanya. Wa katsirum minan nas. Banyak juga manusia yang taat sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Banyak juga manusia yang kemudian mereka akan ditetapkan mendapatkan azab. Giliran bicara manusia, Allah tidak menyebut semua manusia. Ada sebagian manusia yang taat, ada sebagian manusia yang mendapatkan azab. Subhanallah. Ini disebutkan demikian. Detail sekali Al-Quran kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dijamin, maka mestinya kita tenang. Nah, Allah mewajibkan dirinya menjamin rezeki dan Allah mewajibkan atas kita untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Nah, mestinya punya banyak waktu nggak untuk ibadah? Karena tadi keyakinan kita sudah dijamin. Kira-kira energi dan waktu kita lebih banyak kita habiskan untuk apa? Untuk ibadah kita atau untuk yang sudah dijamin? Untuk ibadah kita. Apalagi, dengarkan ini ya, apalagi seluruh yang Allah tugaskan untuk kita semuanya untuk kebaikan kita dan untuk kebahagiaan kita. Kita mestinya bisa sungguh-sungguh untuk ibadah karena soal rezeki sudah dijamin. Ya kan? Kita juga mestinya semangat dan sungguh-sungguh untuk ibadah karena ibadah itu juga untuk kebahagiaan kita dan untuk kebaikan kita. Ibadah untuk siapa? Ibu kita ini diciptakan oleh Allah terdiri dari fisik tubuh, terdiri dari ruh jiwa, betul ya? Kalau fisik ini makanannya apa? Ini untuk apa? Kira-kira kalau saya lapar, terus ketemu makanan, gimana rasanya? Seneng nggak? Nah, di dalam tubuh saya ini ada ruh, ada jiwa. Ruh dan jiwa ini butuh makanan. Karena badan saya dari tanah, makanan untuk saya ini produk dari tanah. Ini kan dari tanah nggak deh? Beras dari tanah nggak? Berapa harganya? Udah seneng loh ya kemarin dikasih bansos beras ya. Sekarang ente juga yang bayar. Jangan gini-gini dong. Biasa aja. Allah. Tadi sampai mana ya? Udah habis waktunya ya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi karena tubuh saya ini dari tanah, dari air, maka makanannya pun sesuatu yang bersumber dari tanah. Benar ya? Nah, ruh saya ini bukan dari tanah tapi dari langit. Makanya makanan rohani kita itu bukan makanan minuman yang dari tanah ini, tapi makanan minuman dari langit berupa ibadah-ibadah. Kalau tubuh saya ini kurang makan, kurang minum, lama-lama kurus, penyakitan dan seterusnya.
Nah lalu hati yang tidak diberikan makanan rohaninya, makanan langitnya, seperti itu hati yang punya penyakit, hati yang lemes, hati yang sudah tua, hati yang sudah batuk-batuk. Maka sebenarnya yang Allah tugaskan untuk kita itu adalah untuk kebahagiaan dan kesehatan kita. Maka dalam undang-undang Indonesia kita, sekarang kesehatan itu tidak lagi didefinisikan dengan sehat jasmani saja, tapi sehat rohani, bahkan sehat sosial disebutkan. Dan kita temukan saat ini ada penyakit fisik yang ternyata disebabkan oleh mental, psikomatik namanya dalam ilmu kedokteran. Orang itu gelisah, resah, cemasan, galauan, itu kemudian bisa menyebabkan sakit MA, GERD. Iya kan? Keren banget namanya GERD. Semuanya disebabkan oleh apa? Stres. Dan orang-orang yang sholatnya bagus selamat dari stres. Surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Harus nanya anaknya nih kayaknya nih. Karena anaknya tadi 2 jus, 5 jus. Ibu jus jambu, jus melon. Illal musalli. Manusia itu karakternya keluh kesah. Kecuali yang sholat. Makanya sholat itu adalah obat gelisah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Aku tahu Muhammad hatimu sempit gara-gara perkataan mereka. Maka bertasbihlah dan memujilah Tuhanmu dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Ternyata tasbih, alhamdulillah, sujud kita itu meluaskan hati kita. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam ibadah, itu kata Ibnu Athaillah, buta hati, dungu katanya. Subhanallah. Berarti kalau orang nggak sholat, pintar atau dungu? Berarti presiden yang nggak sholat, pintar atau dungu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi di awal kita sampaikan firman Allah dalam surat Toha, surat 20 ayat 132. Allah perintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita sholat. Dan Allah mengatakan, aku tidak minta rezeki darimu, aku yang memberikan rezeki. Lihatlah betapa banyak kedunguan terjadi dalam kehidupan. Justru orang-orang tua kita enggak sempat ngajarin anak, mendidik anak, gara-gara alasan nyari duit rezeki. Tuh. Perintahnya apa? Didik anakmu. Tapi kenapa nggak didik? Aduh, nggak ada waktu Ustaz. Saya nyari rezeki. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat 97. 16 ayat 97. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, perhatikan apa yang Allah janjikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia untuknya. Ternyata untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata
kesibukan kita untuk cari rezeki dan kita kemudian teledor untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ternyata kalau kita lihat dari fakta kehidupan, nggak kaya-kaya juga tuh. Bener nggak? Coba perhatikan orang-orang, nggak kayak bapak-bapak ibu-ibu di sini. Luar biasa, cari rezeki oke, tapi tidak lupa ibadah saya. Subhanallah. Dan akhirnya apa? Lihat bagaimana bapak-bapak ibu-ibu, rezeki ada, rumah ada, tabungan ada. Subhanallah. Dan perhatikanlah bagaimana orang-orang yang sibuk dengan dunia, lalu lalai dengan rezekinya, juga nggak kaya-kaya, bahkan saking nggak kaya-kayanya, nggak pernah merasa cukup dengan apapun yang dia punya. Kenapa? Karena orang yang tidak beramal soleh, Allah hukum hatinya dengan kemiskinan di hati. Siapa yang Allah miskinkan hatinya, tak ada apapun yang bisa mengkayakannya. Kebalik akhirnya. Karena pemilik harta siapa? Pemilik rezeki siapa? Mestinya caper sama Allah, bukan meninggalkan Allah. Dan kadang-kadang orang yang dapat rezeki meninggalkan Allah, udah dapat, kemudian apa yang terjadi? Kena musibah, dan akhirnya uang yang sudah didapat itu harus dia bayarkan terhadap musibah yang terjadi padanya. Ada nggak yang begitu tuh? Anaknya berkasus, bunuh orang, zalim kepada orang, harus bayar sekian miliar untuk pengobatan anak itu. Harus kemudian dia tinggalkan jabatan itu karena dia jabatan publik, kemudian anaknya yang berbuat dosa, berbuat salah, akhirnya orang tuanya keseret-seret. Lihat orang-orang yang melupakan Allah seperti itu. Gak usah jebut nama ya. Sudah tahu katanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Karena waktu kita sudah mau habis, kita akan sampaikan satu yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini, kalau mau diringkas nggak? Dengan ayat Quran. Itu ada di surat An-Nur ayat 24. Surat 24 ayat 36 sampai 38. Artinya apa? Kalau hikmahnya tadi bicara apa? Utah hati, ya, dungu, maka surat 24 ini berbicara yang sebaliknya. Seharusnya bagaimana sih, gitu ya? Seharusnya bagaimana sih kita sebagai seorang mukmin itu? Seharusnya gimana? Apa nggak perlu kerja aja? Apa resign dari kantor? Fokus ibadah aja? Apa begitu maksudnya? Kalau tadi kan celaan, dungu, buta mata hati, nggak beriman akan janji Allah. Siapa yang sangat sibuk untuk sesuatu yang dijamin, tapi teledor untuk tugasnya, kan gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu seharusnya gimana sih? Nah baca surat 24 itu. Jadi kemungkinan kalau saya sudah tutup dengan kalimat itu nggak akan ada lagi yang nanya. Kalau sudah baca surat ini, saya bacakan terjemahnya ya. Fi buyutin, di masjid-masjid, adinallahu an turfa'a, yang Allah izinkan untuk ditinggikan, wa yuzkara fiha, dan disebutkan di dalam masjid tadi ismuhu, nama Allah, yusabbihu lahu fiha bil ghuduri wal asal, bertasbih di dalam masjid itu di waktu pagi dan sore hari. Siapa mereka? Siapa mereka tadi yang di rumah Allah, yang mereka bertasbih berzikir di pagi dan sore? Siapa mereka? Mereka adalah rijal. Mereka adalah para kesatria. Rijal di sini bukan laki-laki. Memang kata rajul, rijal itu
Dari sisi bahasa bisa diartikan laki-laki. Tapi Quran kalau bicara laki-laki jenis kelamin biasanya nggak pakai kata rajul, rijal, tapi bicaranya zakarin wan unsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin unsa. Nggak pakai kata rajul. Karena kan kalau di toilet di Arab itu kan rijal, men, toilet men, for men, nanti lirijal kalau laki-laki di situ. Kalau woman, lin nisa, biasanya begitu. Kalau di toilet umum, kalau di toilet masjid biasanya suka dirubah akhwat. Kalau di laki-laki apa? Ikhwan. Nah, itu. Kalau di umum biasanya rijal, nisa. Tapi dalam bahasa Quran kata rijal itu untuk menunjukkan sifat. Sifat hero. Sifat kepahlawanan. Sifat laki banget. Wah, gitu. Laki banget tuh orang. Nah, kalau di Indonesia laki banget tuh yang suka itu ngerokok tuh, laki gitu. Nggak sesuai dengan Quran ya. Siapa yang bertasbih tadi di rumah Allah? Mereka adalah rijal. Itu susah cari terjemahnya. Jadi kalau orang Arab bilang begini, ya Allah ya rijal. Kalau ada yang peperangan, terus udah mulai mundur nih pasukan, manggilnya enta rajul, rijal, laki maju. Maksudnya tuh bukan jenis kelamin, tapi menunjukkan satu sifat kesatria. Mereka inilah para hero, para kesatria. Kenapa? La tulhihim. Lanjutin, sudah lihat ayatnya belum? Atau sudah hafal? Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan. Oleh apa? Tijarah, oleh bisnis mereka. Wala bay'un. Tidak juga oleh transaksi mereka. Mereka pebisnis, mereka pengusaha, mereka ada kepentingan transaksi triliunan, tapi tidak pernah membuat mereka lalai dari tugas mereka, yaitu berzikir, yaitu sholat. Subhanallah. Itu berarti apa? Maksud dari hikmah tadi bukanlah berarti kita udah lo nggak usah kerja, bukan begitu maksudnya. Gitu ya, sudah jelas kan? Itu ayatnya. Berarti kamu ibadah sungguh-sungguh luar biasa, tapi kamu juga bekerja sungguh-sungguh. Kesungguhanmu dalam bekerja, yes, tapi tidak lebih sungguh-sungguh daripada ibadahmu. Kamu ibadahmu lebih sungguh-sungguh daripada kerjamu. Bahkan orang seperti ini menjadikan kerja dunia berputar pada orbit kerja akhiratnya. Subhanallah. Itu orbitnya sama di situ. Oke. Waktu sholat pertama kali diwajibkan waktu Isra Mi'raj berapa waktu? 50. Lalu turun ke Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu gak kuat, minta kurangin. Nabi Muhammad karena cintanya kepada kita balik, minta kurangin, dikurangin. Turun lagi, berapa dikurangin? Sekian. Umatmu gak akan minta lagi. Sampai 3 kali bolak-balik dan akhirnya menjadi 5, yang 5 ini pahalanya sama dengan 50. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Berapa dikurangin Muhammad? 5 wahai Musa. Minta lagi kurangin. Umatmu gak akan kuat. Kata Nabi Muhammad, wahai Musa, ini udah dikurangin 5 ini pahalanya sama dengan 50. Aku malu. Aku malu. Ada umatnya gak malu-malu ninggalin sholat. Nabinya aja minta kurangin lagi dari 5 yang pahalanya sama dengan 50.
Itu malu. Oh, ada orang yang ngaku umat Muhammad tapi nggak malu-malu meninggalkan sholat. Sebenarnya Allah udah tahu belum kalau ujung-ujungnya nanti jadi 5? Kenapa sih pakai skenario bolak-balik gitu? Pertama, yang kedua ada pesan yang ingin disampaikan. Apa pesannya? Pesannya itu seandainya kalau benar-benar 50 waktu, kira-kira kerjaan utama kita apa? Kesibukan utama kita apa? Berarti yang lain apa? Selingan, bener nggak? Yang lain tuh cemilan. Kalau benar-benar 5, pesan itu yang ingin disampaikan bahwa sholat itu kerjaan utamamu. Ibadah itu tugas prioritasmu. Coba bayangkan kalau benar-benar aku wajibkan 50. Tidak ada kerjaan yang paling kau menyibukkanmu kecuali sholat. Maka kalau sudah dikurangin boyong mestinya apa? Mestinya kamu lebih fokus dong untuk yang 5 itu. Pesan itu yang ingin disampaikan. Makanya kenapa nggak langsung 5? Supaya kita membayangkan dia ya, kalau 50 berarti itu prioritas banget ya, itu paling utama kerjaan ya. Nah itu yang ingin disampaikan. Ya ingat yang 5 ini utama loh ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada host kita, silakan. Biar keren jawabannya host. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustadz Jumharudin atas penyampaian materinya. Banyak sekali ya hal-hal yang disampaikan oleh beliau tentang hati kita, bagaimana cara menajamkannya, dan indikator hati kita disebut buta itu seperti apa. Kemudian beliau juga menambahkan sedikit tentang pemerintahan tadi, tentang beras dan lain-lain. Jadi nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab bisa ditanyakan kepada beliau. Nah, bagi jemaat sekalian, bagi yang masih merasa iskal atau perlu ditanyakan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita buka untuk penanya, satu dari jamaah laki-laki dan satu dari jamaah perempuan. Bagi yang ingin bertanya silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada? Insyaallah Ustaz. Sepertinya sangat dipahami dan sangat jelas sepertinya penyampaian materinya ya. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan atau sebelumnya yang ingin saya sampaikan, kita ini dihadapkan sama sistem yang tidak justru tidak memberdayakan kita gitu, yaitu choice tadi, yaitu di mana edukator atau educators atau pendidik justru tidak diberikan pilihan untuk memilih gitu. Dan ini saya merasa tergelitik saat justru murid saya tanya sendiri gitu, Miss pilih apa? Saya tanya, oh Miss kok kamu nanya seperti itu? Enggak, mau tanya aja karena mamaku pilih ini gitu. Saya tidak menjawab Ustadz, karena anak tersebut agak melankolis lalu berbincang kepada guru yang lain. Terus saya katakan, oh Miss-nya netral gitu. Terus dia katakan, kok netral, kita kan demokrasi Miss, criticize itu perlu gitu. Nah ini yang diharapkan dan menjadi pemikiran yang, oh iya juga gitu. Dan satu lagi Ustadz, ini mohon opini dari Ustadz. Yang kedua, ada beberapa kerabat gitu ya, yang ketika melarang anaknya untuk memilih jurusan tidak perlulah berkecimpung di pemerintahan karena sudahlah tidak perlu ambisi duniawi gitu, tidak perlu ambisius, tawadu gitu, udah fokus aja. Nah itu bagaimana opininya Ustaz? Oh iya, luar biasa ya. Ini tema yang terkait dengan satu kata tadi, choice ya. Choice. Yang menarik, ada hadis yang sangat luar biasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi.
Fa illam yastati fa bilisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Nah, ini bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus. Siapa yang melihat kemungkaran? Ya. Maka hendaklah dia mampu merubahnya dengan tangan. Kalau nggak bisa, apa? Dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Doa di hati juga. Ini luar biasa hadis ini. Dan di hati merubah kemungkaran itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau hati orang itu sudah tidak mengingkari kecurangan bahkan dengan hatinya, nggak punya iman. Betul nggak? Halo? Nah, hadis itu ingin mengatakan bahwa kamu nggak boleh diam terhadap kecurangan. Kamu tak boleh diam terhadap kezaliman. Kamu tak boleh diam terhadap tindakan yang neri etika. Lawan. Siapa itu tadi? Mancing-mancing dia. Nah, kamu paling tidak kalau nggak menjadi orang yang lemah, hatimu yang mengingkari. Karena kalau tidak mengingkari hati berarti setuju. Kalau setuju berarti kamu dapat pahala dosa kecurangan itu kamu akan pikul. Kamu setuju. Nah, tapi kalau bisa kamu naik kelas dong. Jadilah orang yang memiliki kemampuan merubah. Kalau tadi dengan hati itu merubah responsif berarti. Iya kan? Kita hanya punya kemampuan respon, memilih respon. Mestinya kita sebagai manusia jangan cuma menjadi orang yang responsif, tetapi kita pembuat sesuatu. Betul nggak? Kita yang menjadi subjek, bukan sekedar merespon. Orang-orang lemah yang merespon itu. Kita menjadi pemegang kewenangan. Maka naik sedikit dong lisan. Dan saya yang bicara begini berarti saya sudah menunaikan lisan saya. Dan saya mengatakan begini bukan cuma di sini, di TV pun saya berani ngomong begini. Lihat aja beberapa pekan yang lalu, sekitar 2-3 pekan yang lalu saya ada di TV One. Berani saya. Nggak takut di take down, Ustaz. Seperti apa? Videotron. Saya bilang, saya itu keyakinan saya yang ngundang saya di TV itu Allah. Bukan si ini. Walaupun saya harus menjaga hubungan baik dengan teman. Sama persis saya dengan Pak Ihsan, guru-guru di sini. Hubungan saya baik, tapi tak pernah saya yakini Pak Ihsan yang mengundang saya ke sini. Yang mengundang saya ke sini Allah. Nyambung. Itu keyakinan. Orang itu takut karena syirik pasti. Oh, yang ngundang saya Pak ini. Yang masukin saya ke TV Pak ini. Maka jadi penakut. Tidak menjadi pemberani karena syirik. Makanya Allah berfirman, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku." Aku akan berikan rasa takut ke dalam hati mereka disebabkan mereka syirik. Jadi kalau hidup kita ini syirik pasti takut. Orang tauhid takutnya cuma satu aja sama Allah itu. Kenapa? Karena kalau dia nggak ngasih rezeki, aduh. Tapi kalau si Fulan nggak ngasih rezeki saya, ada Allah ngasih di tempat yang lain. Nah, jadi kamu dengan lisan, lebih kuat lagi gimana? Lebih kuat lagi kamu bisa tingkatkan kapasitasmu, luaskan jangkauanmu. Apa? Kamu punya tangan kekuasaan. Jadi gubernur dong. Nah, Bu tadi pertanyaannya ngapain politik?
Jadi gubernur dong, jadi presiden dong. Supaya kita bisa memaksakan kebaikan. Ketika orang jahat yang berkuasa, kejahatan yang dipaksakan. Betul atau tidak? Sebaik-baik kekuasaan ketika di tangan orang yang soleh. Kan dari tangan orang soleh kekuatan itu menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan peluang amal soleh orang-orang yang kuat jauh lebih luas daripada peluang orang-orang miskin yang baik. Makanya mukmin yang kuat dalam hadis riwayat Muslim lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oke, terakhir. Tadi nggak milih, milih tidak memilih. Iya kan? Betul nggak? Tapi hendaklah kalau milih disadari. Saya milih ini Pak Ustadz, kenapa ngasih beras sih? Makan siang gratis, kamu kalau mau makan siang gratis jadi napi aja. Pagi, siang, malam gratis dijagain pula tidur. Sadar, sehingga waktu beras nanti mahal dan kamu nggak bisa beli, kamu nggak usah nuntut apa-apa karena kamu sadar memilih. Betul atau tidak? Ibu waktu milih suami sadar nggak? Suami saya begini. Nah emang ibu nggak tahu, nggak mempelajari karakternya sebelumnya? Enggak Pak Ustadz. Kok bisa? Khilaf Pak Ustadz. Nah, itu. Khilaf kok anaknya 5. Baik, cukup ya, udah siang ya. Nanti kita lanjutkan pada insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikut. Baik jemaah sekalian, syukron Ustadz atas jawabannya yang sangat memuaskan. Jemaah sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, tampaknya kita harus akhiri agenda kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa yang akan langsung dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Jumharudin LC. Padanya beliau kami persilahkan. Mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amla' qulubana imanan wa qur'anan wa hikmatan wa nuran wa itmi'nanan wa sakinatan wa qana'atan wa ridan. Allahumma inna nastaudi'uka abna'ana wa banatina fahfazhum min kulli su'in wa waba'in wa bala'in wa maradin. Allahumma ahfazhum min syarri hasidin idha hasad, min syarri syayatinil insi wal jinni, wa min waswasatis syaitan, wa min hawan nafs. Allahumma ahfazhum wa afihim wa la tabtalina fihim. Allahumma as'adna bi'afiyatihim wa najahihim wa tafawuqihim fi dirasatihim wa fi hayatihim. Allahumma aktub lana hajjatan qaribah wa umratan qaribah. Allahumma tabi' lana bainal hajji wal umrah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Kemudian acara yang kelima yaitu pengumuman dan door prize. Untuk kajian duha pada pagi hari ini disponsori oleh Oksibarik, kemudian dari Soto Jimat dan Syafana Islamic Boarding School,
dan juga klinik Dr. Rani. Nah, baik jamaah sekalian, untuk sesi door prize kita ada 4 pertanyaan untuk 4 hadiah terbuka untuk jamaah ibu-ibu dan jamaah laki-laki, bapak-bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tema kajian duha pada pagi hari ini? Langsung sebelum pertanyaan selesai sudah. Menajamkan hati. Masya Allah, benar jawabannya ya. Tema kajian duha pada pagi hari ini adalah menajamkan mata hati. Baik, untuk sesi door prize pada pagi hari ini diprioritaskan kepada jamaah yang belum pernah sama sekali mendapatkan door prize. Baik, oke, pertanyaan yang kedua jamaah sekalian. Sebutkan hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam. Baik, ibu yang di belakang. Kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin untukmu dan teledormu terhadap apa yang dituntut atasmu adalah bukti akan butanya mata hati. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul ya. Hikmah yang kelima yang ada pada kitab Al-Hikam adalah kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin untukmu dan keteledoranmu terhadap apa tuntutan kepadamu bukti bahwa kita buta hatimu, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang sudah dijamin oleh Allah dan apa tuntutan kepada kita? Sudah ada yang mengangkat tangan. Yang sudah dijamin oleh Allah adalah rezeki kita. Yang harus kita kerjakan adalah ibadah kita kepada Allah. Baik, jemaah sekalian, betul sekali. Yang sudah dijamin kepada kita adalah rezeki dan yang tuntutan kepada kita adalah ibadah. Yang terakhir mungkin dari jamaah bapak-bapak ya. Terakhir ya, kita coba. Kalau misalkan tidak ada boleh nanti dilempar ke ibu-ibu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana Al-Quran menyebutkan kata laki-laki dan perempuan? Laki-laki, jamaah bapak-bapak silakan. Bagaimana cara Al-Quran menyebutkan kata laki-laki dan perempuan? Ar-Rijal dan An-Nisa. Kira-kira apakah betul jamaah? Bagaimana Al-Quran menyebutkan kata laki-laki dan perempuan? Ar-Rijal dan An-Nisa? Sepertinya kurang tepat ya. Yang di belakang masih ada. Zakarin au unsa. Ya Allah, betul ya. Al-Quran menyebutkan kata laki-laki dan perempuan sebagai gender dengan kata zakarin wa unsa. Az-zakar wa unsa. Baik, jemaah sekalian, bagi yang berhasil mendapatkan door prize diperkenankan untuk maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Terima kasih kepada jemaah sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah yang sudah menjawab, silahkan untuk maju ke depan. Oke, silahkan. Silakan untuk menerima door prize-nya.